warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susana Rawati dengan NIM 19060062. Saya merupakan mahasiswa di jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas pertemuan 7 mata kuliah Ekonomi Politik. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang ekonomi politik radikal, strukturalisme, dan dependensia. Dalam materi ini terdapat 6 submateri, yaitu yang pertama masalah keterbelakangan dan ketergantungan di dunia ketiga, yang kedua munculnya aliran ekonomi politik radikal, yang ketiga ekonomi politik pendekatan strukturalisme, yang keempat ekonomi politik pendekatan dependensia, dan yang kelima yaitu pembangunan di negara-negara industri baru, dan yang terakhir pandangan Sumitro tentang pembangunan. Pertama, kita akan membahas tentang masalah keterbelakangan dan ketergantungan di dunia ketiga. Persepsi awal tentang keterbelakangan yang dialami oleh negara Amerika Latin lebih disebabkan oleh faktor kelemahan sendiri, seperti watak kemalasan, kesedihan, dan keangkuhan. Selanjutnya, kecenderungan dari yang semula menyalahkan diri sendiri berubah dengan mencari penyebab dan dari faktor luar atau eksternal. Kebetulan mereka menemukan kambing hitam, bahwa keterbelakangan negara-negara Amerika Latin ialah karena sudah sejak lama dieksploitasi oleh negara-negara industri maju, terutama oleh Amerika Serikat. Untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan keterbelakangan perekonomian negara-negara Amerika Latin sesudah Perang Dunia II, Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin disingkat dengan ECLA atau sekarang disebut dengan ECLA, melakukan serangkaian penelitian. Penelitian ini dipimpin oleh seorang ahli ekonomi dari Argentina, yaitu Raul Prebisch. Dari kajian tersebut, terungkap bahwa perkembangan di Amerika Latin yang sejak abad ke-19 telah mengekspor produk-produk primer berupa bahan baku dan makanan ke negara-negara maju. Ini ternyata memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perkembangan yang terjadi di Barat. Di segi term of trade, Prebisch melihat ada hubungan yang tidak menguntungkan bagi negara-negara sedang berkembang untuk bekerjasama dengan negara maju sebagai negara donor. Negara penerima donor dipaksa menghasilkan komoditas-komoditas primer untuk diekspor, yang cenderung lebih menguntungkan negara-negara pengimpor. Hal ini terjadi karena pasar untuk komoditas-komoditas primer tersebut sangat kompetitif dan harga lebih ditentukan oleh pembeli. Adanya hubungan perdagangan yang tidak imbang ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa komoditas yang dipasarkan di negara-negara berkembang adalah yang satu yaitu hasil bumi atau tambang seperti minyak, mineral, biji besi, timah, dan sebagainya. Yang kedua hasil hutan dan perkebunan seperti karet, kelapa, kopi, kepala, dan sawit. Dan yang ketiga yaitu produk-produk industri yang mempekerjakan buruh murah. Semua produk yang diproduksi negara-negara berkembang tersebut umumnya mempunyai nilai jual yang rendah. Di sisi lain, komoditas-komoditas yang diimpor dari negara-negara berkembang dari negara-negara maju mencakup yang pertama yaitu produk teknologi, kedua know-how manajemen keterampilan, dan yang ketiga barang-barang konsumsi. Semuanya dibeli dengan harga super tinggi, sehingga produksi negara maju memperoleh keuntungan monopoli. Menurut teori ekonomi konvensional klasik maupun neoklasik, tiap negara harus fokus menghasilkan barang-barang yang biaya produksinya rendah. Jika dihasilkan di dalam negeri, maka akan mengekspor surplus produksi ke luar negeri. Selanjutnya, submateri yang kedua yaitu munculnya aliran ekonomi politik radikal. Menurut Lucio dan Simon pada tahun 1988, ada dua kelompok pendukung aliran dependensia, yaitu yang pertama aliran Marxis dan neo-Marxis, serta yang kedua yaitu aliran non-Marxis. Aliran pertama didukung oleh Paul Baran, Andre Gunder Frank, Samir Amin, Trotsky dos Sanger, dan Rudolf Savangean.
dan yang terakhir yaitu F.A. Cardoso. Sesuai namanya, kelompok ini banyak menggunakan kerangka analisis teori Marxis dan neo-Marxis dalam menjelaskan keterbelakangan yang dialami oleh negara-negara Amerika Latin. Mereka tidak terlalu membedakan struktur intern dan ekstern karena keduanya dipandang sebagai faktor endogen sistem kapitalisme dunia. Jelasnya, struktur intern daerah periferi sudah ratusan tahun dipengaruhi oleh faktor eksogen, sehingga seluruh struktur ini sudah terbuka bagi faktor ekstern. Struktur intern dapat perifasi menjadi bagian yang tergantung dari struktur kapitalisme dunia. Dalam analisisnya, kelompok pertama tersebut memanfaatkan perspektif perjuangan kelas internasional antara para pemilik modal atau kapitalis dan kaum buruh yaitu proletariat untuk memperbaiki nasib dan kedudukan mereka. Kaum proletariat dunia perlu mengambil inisiatif untuk mengembangkan kekuasaan golongan kelas pemerintah yang hanya menjadi alat dari pusat metropolitan. Resepnya, pembangunan periferi harus dilakukan melalui periferi. Pandangan kelompok aliran Marxis dan neo-Marxis sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya menarik perhatian para politikus radikal di negara-negara berkembang yang ingin melakukan pembaruan dengan memanfaatkan petani untuk melancarkan revolusi. Sebagaimana diketahui, selama ini petani dibeli pasif secara politik. Akan tetapi, terjadinya pemberontakan petani di pedesaan Vietnam pada tahun 60-an telah menarik perhatian tokoh-tokoh seperti Che Guevara, Frantz Fanon, Mao Zedong, dan sebagainya untuk mengusung pertanian sebagai sebuah kelas revolusioner. Karena alasan inilah, para pemimpin dari negara-negara miskin ini ikut berbaris mendukung model dependensia. Selanjutnya, kelompok yang kedua dari teori dependensia adalah aliran aliran non-Marxis yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Celso Furtado, Helio Joao Uribe, Aníbal Pinto, dan Osvaldo Sungkal. Kelompok ini lebih melihat ketergantungan dari perspektif nasional atau regional dengan melihat keadaan di dalam dan di luar negara atau wilayah. Struktur dan kondisi intern dilihat sebagai faktor endogen, walau struktur intern ini baik di masa lalu maupun masa sekarang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Selanjutnya, yaitu ekonomi politik pendekatan strukturalisme. Menurut De Qianhui 1987, aliran strukturalis telah banyak mempengaruhi berbagai tafsiran historis tentang masalah-masalah dan rintangan-rintangan yang dihadapi oleh negara-negara Amerika Latin, yang diuraikan sebagai berikut. Pertama, struktur perdagangan luar negeri negara-negara Amerika Latin yang hanya berperan sebagai pengekspor komoditas-komoditas primer dalam bentuk bahan mentah ke negara-negara industri. Struktur perdagangan seperti ini hanya menguntungkan negara-negara industri maju, sedang negara-negara pengekspor tetap berada di tempat. Yang kedua, stagnasi yang sejak lama dialami oleh sektor pertanian yang disebabkan oleh struktur pemilikan dan penguasaan tanah, serta perilaku non-ekonomis dan oligarki tuan tanah yang memiliki lahan luas untuk gengsi sosial dan untuk melindungi diri dari bahaya inflasi, dan yang mengusahakan lahan-lahan pertanian yang amat luas, disebut dengan latifundo, dengan teknologi yang bersifat regresif. Yang ketiga, distribusi pendapatan yang amat timpang, serta konsentrasi kekayaan dan kekuasaan politik pada segolongan elit yang menghambat mobilisasi sosial, memperlemah dan bahkan menghancurkan insentif untuk kegiatan ekonomi yang lebih produktif, dan mengakibatkan pola konsumsi berlebihan sehingga tidak mendorong pembentukan modal neto. Menurut Suasono tahun 2003, strukturalis adalah paham yang menolak ketimpangan struktur sebagai sumber ketidakadilan sosial ekonomi,
sebagaimana dianut oleh neoklasik yang dilandaskan pada prinsip kepentingan pribadi, mekanisme pasar bebas, persaingan kuat, dan pengutamaan pertumbuhan dibanding pemerataan. Strukturalisme berorientasi pada strukturisasi dan restrukturisasi ekonomi disertai intervensi dan pengontrolan mekanisme pasar sehingga tidak saja menghasilkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosiokultural dan menjangkau makna partisipasi dan emansipasi kemartabatan. Dalam analisisnya, pengikut aliran strukturalis berusaha mengungkap sekaligus menggusur ketimpangan-ketimpangan struktural yang diakibatkan pemusatan penguasaan dan pemilikan aset ekonomi serta ketimpangan distribusi pendapatan, produksi, dan kesempatan. Kalau ajaran neoklasik percaya bahwa kompetisi akan membawa masyarakat pada kemakmuran ketimbang kerjasama, kaum strukturalis sebaliknya lebih mengutamakan kerjasama daripada kompetitif. Menurut Sri Edi Swasono tahun 2003 yang sepaham dengan Trow tahun 2000, berpendapat bahwa kompetitif dan kerjasama merupakan dua kekuatan kembar yang tak terpisahkan dalam menggerakkan kehidupan ekonomi dunia. Karena keduanya merupakan dua kekuatan kembar yang tak terpisahkan, Trow mendesak agar di antaranya terdapat keseimbangan. Bahkan kalau perlu dilakukan konvergensi di antaranya, sehingga dari kompetisi dan kerjasama dapat terbentuk apa yang disebut dengan competition. Bagaimana kira-kira bentuk competition ini dalam kehidupan sehari-hari? Swasono menganalogikan competition mirip dengan concurro atau concours, yaitu seperti perlombaan yang tidak saling mematikan dan menyingkirkan. Kaum strukturalisme menolak konsep pengutamaan pertumbuhan, sebab upaya mengejar pertumbuhan yang tinggi ini lebih banyak menimbulkan eksploitasi, pelumpuhan, dan pemiskinan, serta tidak peduli terhadap harkat manusia. Daripada mengutamakan pertumbuhan, mereka berprinsip lebih baik mengutamakan restribusi dan ketenaga kerjaan. Selanjutnya, yaitu ekonomi politik pendekatan dependensia. Secara umum, teori dependensia didefinisikan melawan posisi teori-teori neoklasik dengan melihat dunia sebagai sebuah sistem. Dalam analisisnya, pakar-pakar aliran dependensia menganggap bahwa perekonomian semua negara dapat diurut mulai dari yang paling terbelakang hingga yang paling maju, dan bahwa pembangunan dianggap sebagai sebuah proses yang unilinear. Ada beberapa tokoh dalam pendekatan dependensia. Yang pertama itu Paul Baran. Dari sekian banyak pakar, pencetus pertama lahirnya aliran dependensia adalah Paul Baran. Dalam bukunya yang berjudul On the Political Economy of Backwardness yang diterbitkan pada tahun 1952, Baran berusaha menjelaskan berbagai faktor penyebab keterbelakangan ekonomi di negara-negara dunia ketiga, terutama Amerika Latin, yang dengan memusatkan perhatian pada hubungan kelas antara rakyat banyak elit internal dan investor asing. Ia melihat adanya kontradiksi antara imperialisme, proses industrialisasi, dan ekonomi pembangunan umum di negara-negara terbelakang. Bagi Baran, pembangunan kapitalis yang berkesinambungan adalah mustahil terjadi di negara-negara dunia ketiga. Pandangan ini didasarkan pada hasil pengamatannya bahwa kapitalisme masuk ke negara-negara terbelakang bukan melalui pertumbuhan persaingan perusahaan-perusahaan kecil, melainkan melalui transfer bisnis monopolistik maju dari luar. Dengan demikian, pembangunan kapitalis di negara-negara miskin ini tidak disertai dengan kebangkitan kelas menengah dan hilangnya dominasi tuan tanah terhadap masyarakat, melainkan disertai pemberian fasilitas pada sedikit perusahaan monopolistik dan aristokrasi agraria yang berkuasa secara sosial dan politik. Baran mengakui
bahwa investasi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dari negara-negara maju di negara-negara terbelakang di satu sisi dapat meningkatkan pendapatan nasional negara-negara dunia ketiga. Namun, peningkatan pendapatan di negara-negara miskin ini tidak dinikmati oleh sebagian besar kelompok masyarakat bahwa di negara miskin tersebut karena tingginya ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Tokoh yang kedua yaitu Andre Gordon Frank. Pendukung pendekatan dependensial lainnya adalah Andre Gordon Frank. Walau Paul Baran dianggap sebagai pelopor aliran dependensia, teori-teori tentang dependensia lebih banyak dikutip dari pendapat Frank dalam The Development of Underdevelopment yang diterbitkan pada 1966 dan Capitalism and Underdevelopment in Latin America yang ditulis pada awal tahun 60-an tetapi baru diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1967. Karena itu banyak pakar menobatkan Andre Gundor Frank sebagai bapak teori dependensia. Ruscio dan Simon lebih lanjut mengatakan bahwa karya-karya Frank lahir sebagai reaksi terhadap teori-teori neoklasik ortodoks dan pandangan Marxis ortodoks tradisional. Pandangan Frank sendiri dipengaruhi oleh teori strukturalis Paul Prebisch dan pandangan neo-Marxis Paul Baran. Pada hakikatnya, konfigurasi teoritis ekonomi pembangunan dalam teori dependensia berada di satu titik garis kontinum antara teori strukturalis ortodoks dengan Marxisme. Dalam pandangan Frank, teoritikus neoklasik dan Marxis ortodoks memiliki pendapat yang sama tentang tesis bahwa kapitalisme adalah tahap yang normal dan perlu dalam pembangunan. Bedanya, kalau kaum neoklasik berpendapat bahwa kapitalisme adalah bentuk akhir dari tahapan pembangunan, kaum Marxis menganggap kapitalisme adalah tahap antara harus dilalui sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap sosialisme dan tahap komunisme. Teori dependensia sesuai namanya berusaha menjelaskan tentang ketergantungan. Dalam hubungan ketergantungan ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang dominan dan yang bergantung atau dependen. Dalam menjelaskan ketergantungan ini, Frank mengumpamakan hubungan antara negara-negara industri besar dengan negara-negara non-industri dunia ketiga. Laksana rangkaian hubungan dominasi dan eksploitasi antara metropolis dan satelit. Sesuai perumpamaan tersebut, Frank mengelompokkan negara-negara di dunia ini atas dua kelompok, yaitu negara-negara metropolis maju dan negara-negara satelit yang terbelakang. Hubungan ketergantungan seperti ini yang disebut Frank sebagai metropolis-satelit relationship. Sehubungan dengan pola hubungan antara negara-negara metropolis maju dan negara-negara satelit yang terbelakang, Andre Gundor Frank membuat 3 hipotesis, yaitu yang pertama, dalam struktur hubungan antara negara-negara metropolis maju dengan negara-negara satelit yang terbelakang, pihak metropolis akan berkembang dengan pesat, sedangkan pihak satelit akan tetap dalam posisi keterbelakangan. Yang kedua, negara-negara miskin yang sekarang menjadi satelit perekonomiannya dapat berkembang dan mampu mengembangkan industri yang otonom bila tidak terkait dengan metropolis dan kapitalis dunia, atau kaitannya sangat lemah. Kawasan-kawasan yang sekarang sangat terbelakang dan berada dalam situasi yang mirip dengan situasi dalam sistem feodal adalah kawasan-kawasan yang pada masa lalu memiliki kaitan yang kuat dengan metropolis dari sistem kapitalis internasional. Kawasan-kawasan ini adalah kawasan-kawasan penghasil ekspor bahan mentah primer yang terlantar akibat adanya hubungan perdagangan internasional. Tokoh aliran dependensia yang ketiga yaitu Samir Amin. Samir Amin membedakan negara-negara maju di pusat, center atau core dengan kelompok negara-negara miskin di daerah pinggiran atau periferi. Menurut Amin, dominasi perekonomian dunia oleh negara-negara maju di pusat berikut rekayasa eksploitasi yang mereka lakukan telah menjadikan negara-negara periferi semakin tergantung pada pusat. Lebih jauh dari analisis Frank, Amin menyadari akan perlunya analisis yang lebih detail tentang
struktur-struktur internal dari negara-negara periferi. Pada dasarnya, Samir Amin mengombinasikan sistem kapitalis dunia, artikulasi modal produksi, dan internasionalisasi kapital dengan teori pertukaran yang tidak imbang. Hasil dari temuan ketiga unsur tersebut adalah sebuah teori pembangunan, di mana pusat dan periferi saling beroposisi di dalam sebuah formasi sosial kapitalis dunia. Hubungan antara pusat dengan periferi ini meningkatkan pembangunan kapitalis di daerah inti dan memblokir pembangunan di daerah periferi. Konsepsi tentang dikotomi pembangunan seperti ini menjadi basis dari apa yang disebut Amin sebagai kontradiksi politik sentral dari sistem kapitalis dunia. Selanjutnya tokoh yang keempat itu Teotoni dos Santos. Pembahasan tentang ketergantungan di negara-negara berkembang juga diramaikan oleh Teotonio dos Santos. Sehubungan dengan ini, Dos Santos mendefinisikan ketergantungan sebagai suatu situasi di mana perekonomian sekelompok negara dikondisikan oleh pembangunan dan ekspansi dari kelompok negara lain. Hubungan antara dua atau lebih ekonomi dan sistem perdagangan dunia menjadi hubungan dependen jika beberapa negara dapat berkembang lewat self-impulsive. Sementara negara lain yang berada dalam posisi tergantung hanya dapat berkembang sebagai suatu refleksi dari negara dominan, yang bisa membawa dampak positif dan negatif terhadap pembangunan selanjutnya. Selain itu, Dos Santos mengembangkan argumentasi Andre Gunder Frank dengan mengatakan bahwa titik berat proses ketergantungan tidak hanya merupakan faktor eksternal, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor internal. Menurut Dos Santos, faktor internal di negara-negara dunia ketiga sedikit banyak ikut berperan dalam mengukuhkan pola ketergantungan tersebut. Faktor-faktor internal tersebut antara lain diawali oleh ketergantungan perdagangan pada masa penjajahan hingga ketergantungan industri dan finansial pada era pasca kemerdekaan. Sehubungan dengan hal ini, Dos Santos mengklasifikasikan 3 jenis ketergantungan, yaitu yang pertama, ketergantungan kolonial. Ketergantungan ini ditandai oleh bentuk perdagangan luar negeri era kolonial yang bersifat monopoli dan diikuti monopoli sumber daya lainnya oleh pemerintah kolonial. Yang kedua, ketergantungan industri finansial ditandai oleh dominasi modal besar di negara-negara kolonial melalui investasi produksi bahan mentah primer untuk tujuan konsumsi di negara-negara penjajah. Yang ketiga yaitu ketergantungan teknologi industri yang terjadi setelah Perang Dunia II sebagai dampak dari operasi perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan investasi di negara. Selanjutnya yaitu pembangunan di negara-negara industri baru. Negara dunia ketiga yang mengikuti jalan kapitalisme umumnya melaksanakan pembangunan sesuai resep Rostow dalam The State of Economic Growth and Non-Communist Manifesto yang diterbitkan pada tahun 1960. Dengan adanya bantuan modal, teknis, dan manajemen dari negara-negara barat, banyak negara sedang berkembang tertarik menjalankan pembangunan ala non-komunis yang ditawarkan oleh Rostow. Menurut para konsultan dari negara-negara maju, hubungan negara maju dengan negara sedang berkembang diasumsikan adil dan sukarela. Dari kacamata negara maju, industrialisasi di negara-negara sedang berkembang hanyalah persoalan integrasi ke pasar global. Dengan dasar pandangan seperti ini, integrasi pasar domestik ke dalam pasar global diyakini sebagai suatu keniscayaan. Ada 2 strategi yang dapat digunakan untuk memacu industrialisasi, yaitu strategi substitusi impor dan promosi ekspor. Strategi substitusi impor lebih bersifat inward looking atau berfokus ke dalam, yang lebih menekankan pada pengembangan industri yang berorientasi pada pasar domestik dan membuat barang-barang yang
menggantikan impor. Di sisi lain, strategi promosi ekspor lebih bersifat outward looking, yaitu berfokus keluar, lebih berorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri dalam negeri. Karena strategi substitusi impor banyak kelemahannya, sebagian negara berkembang beralih ke strategi promosi ekspor. Kunci keberhasilan negara industri baru di Asia Timur adalah pengembangan ekspor dilakukan dengan mengoptimalkan keunggulan kompetitif dan komparatif. Dalam tatanan ekonomi yang semakin kompetitif dan negara memegang peranan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan. Strategi lainnya yang digunakan adalah negara-negara yang mengalami kenaikan biaya dan perbaikan dalam kapasitas produksi, beralih dari produksi barang ekspor rakitan ringan seperti tekstil, bahan pakaian jadi, sepatu, dan produk elektronik sederhana ke produksi produk-produk yang lebih canggih. Dengan menerapkan strategi promosi ekspor, negara-negara Asia Timur yang dimotori oleh Jepang diikuti 4 macan Asia, yaitu Korea, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong, serta 3 anak macan yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia, yang pada mulanya merupakan negara-negara agraris, berhasil naik kelas menjadi negara-negara industri baru. Selanjutnya, submateri yang terakhir yaitu pandangan Sumitro tentang pembangunan. Sejak tahun 50-an, Begawan Ekonomi Indonesia, Profesor Dr. Sumitro, telah mengemukakan pandangan bahwa proses pembangunan ekonomi harus merupakan proses pembebasan, yaitu pembebasan rakyat banyak dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi, dan pembebasan negara-negara berkembang dari belenggu tata kekuatan ekonomi dunia. Dalam bukunya yang berjudul Persoalan Ekonomi di Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1953. Selanjutnya, Sumitro dalam bukunya yang berjudul Perdagangan dan Industri dalam Pembangunan yang diterbitkan pada tahun 1985 kembali menegaskan bahwa pembangunan ekonomi berarti suatu proses perubahan struktural. Dalam buku ini, beliau menentang prinsip laissez-faire karena pada sistem laissez-faire pembagian pendapatan di antara golongan-golongan masyarakat tidak terlaksana secara rata dan adil. Untuk menjamin keadilan dalam pembagian hasil produksi, diperlukan bantuan kekuasaan negara. Dengan sendirinya masuk akal bahwa pemerintah harus mengawasi proses produksi dan proses pembagian hasil produksi. Menurut Sumitro, pemerintah bertanggung jawab untuk terus-menerus mengawasi dan mengendalikan faktor-faktor dan keadaan yang mempengaruhi kekuatan-kekuatan pasar. Barulah muncul keganjilan-keganjilan pada kekuatan pasar yang merugikan kepentingan umum. Pemerintah wajib untuk aktif dan secara langsung mempengaruhi faktor-faktor yang berada di belakang kekuatan-kekuatan pasar guna menghilangkan keganjilan-keganjilan itu. Akan tetapi, prinsip pemerintah perlu berperan aktif dalam pembangunan tidak berarti bahwa pemerintah melakukan segala-galanya. Lebih dari setengah abad lalu, dalam Persoalan Ekonomi Indonesia pada tahun 1953, Sumitro sudah memperingatkan di mana kegiatan-kegiatan partikular tidak ditolong dengan asas-asas yang pokok, maka telah merupakan tugas pemerintah pula untuk memenuhi pimpinan, bantuan, dan petunjuk kepada inisiatif partikular. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.